Halo guys, jumpa lagi di View Around. Kali ini gue lagi ada di Mall Blok M yang ada di Jakarta Selatan. Di dulunya di sini. Ini kita di underground. Underground. Oke, seperti apa sih suasana? Oke, gue ceritain ya. Mall Blok M ini adalah salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta yang dibuka pada 3 Oktober 1992. Nah, sekarang udah berapa tahun tuh? Dan diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Wiyogo Atmodarminto. Mall itu pernah mengalami masa kejayaan sebagai pusat perbelanjaan gaul dan bergengsi. Gila nggak? Buat perbelanjaan di kawasan Kebayoran Baru ini, Jakarta Selatan dikelola oleh anak usaha dari PT Prima Property Tbk, Omre, PY Langgeng Ayom Lestari. Mall Blok M terbilang unik karena letaknya berada tepat di bawah terminal bus Blok M yang dipadukan dengan taman kota. Wih, emang waktu itu sih mah gila, keren banget deh guys. Dikutip dari laman resmi PT Indonesia Prima Property, mall yang berada di sentra bisnis Jakarta Selatan itu memiliki luas 3,5 hektar dan dibangun berdasarkan program bekerjasama BOT, Build Operate Transfer, dengan Pemda DKI Jakarta. Mall ini terdiri dari 2 lantai basement yang dibangun dalam waktu 2 tahun, yakni Desember 1990 hingga September 1992 oleh arsitek Arkonin dan Acasya. Adapun biaya pembangunan menembus 80 miliar. Gila, itu pada tahun 92 loh guys. Oke, selanjutnya, mulanya ide ini muncul cukup sederhana. Pemda DKI Jakarta ingin melakukan penataan ulang di terminal sekaligus membuat pusat pertokoan di bawah sebagai tempat relokasi para pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Pada tahun 1995, Blok M mulai menikmati masa kejayaannya yang menjadi lokasi tongkrongan paling populer di kalangan anak muda. Emang waktu itu nggak ada yang ngalahin sih guys, tapi kalau sekarang udah di mana-mana lah, setiap tikungan buat nongkrong boleh. Terminal itu dilingkupi sebagai distro pakaian, alat musik, elektronik, dan lain-lain. Pengelolanya juga menghadirkan Ramayana Department Store dan Robinson Supermarket. Masa kejayaan terus berlanjut hingga 20 tahun kemudian, apalagi pada tahun 2005 fasilitas di Terminal Blok M semakin lengkap dan mulai dioperasinya bus Transjakarta oleh Pemda Jakarta, di mana Terminal Blok M merupakan tujuan awal dan akhir dari rute Transjakarta Koridor Blok M Kota. Tak hanya itu, keberadaan bus Kopaja dan Metro Mini juga menambah akses transportasi ke Blok M. Tidak kurang dari 150.000 penumpang per hari menggunakan fasilitas bus di Terminal Blok M, dan sebagian besar penumpang mengunjungi mall yang unik setiap harinya. Meski sempat berjaya hingga kurang lebih dari 2 dekade, Blok M Mall harus menerima nasib dengan pergeseran tren pusat perbelanjaan dan kehadiran pesaing yang cukup besar di kawasan yang sama. Hal ini berdampak pada tingkat kunjungan sekaligus berimplikasi pada omset yang didapatkan pada tenan. Blok M Mall mulai terlihat sepi di tahun 2017 dengan keluarnya tenan besar seperti Ramayana dan Robinson. Eksistensinya masih bertahan karena lahan di bawah tanah itu difungsikan untuk bursa mobil bekas, onderdil, aksesoris, dan spare part otomotif. Namun kehadiran pandemi COVID-19 secara telak membuat minat pengunjung surut. Alhasil, tak sedikit tenan atau penyewa yang angkat kaki. Predikat sebagai mall bawah tanah pertama di Indonesia pun tidak sanggup mengembalikan kejayaan. Berdasarkan keputusan bisnis, hanya ada kurang dari 8 gerai yang buka di puluhan deretan kios di mall tersebut.
Tidak hanya penjual baju makanan saja yang membuka gerai di mal tersebut, di lantai bawah pun terdapat bursa mobil bekas yang masih dipenuhi berbagai jenis mobil second. Namun hanya sedikit pengunjung yang mendatangi lokasi tersebut. Sebagai penyewa mengatakan masih ingin bertahan karena tarif sewa masih terjangkau dan ada kalanya momen ramai di mana pengunjung berburu baju murah meski tak seramai dahulu. Dari kondisi tersebut, salah satu penyewa yakni Pak Rudi menyadari adanya pergeseran tren digitalisasi yang terjadi di kalangan penjual. Dari pedagang maupun pembeli kini lebih memiliki menggunakan platform online untuk bertransaksi. Jadi itulah kejatuhan. Jadi sepi deh. Oke, jangan lupa subscribe, share, komen, like.